Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Perlengkapan ketiga yang Paulus sebutkan dalam Efesus pasal 6 adalah sepatu persiapan Injil perdamaian. Apa kegunaan sepatu bagi seorang prajurit Romawi? Apa tujuan dari sepatu rohani ini bagi kita? Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Inilah kisah Paulus. Saudara-saudara berkumpul, mati-matian berusaha meyakinkan Paulus untuk membatalkan rencananya melakukan perjalanan ke Yerusalem. Mereka telah mendengar ramalan tentang nasib yang menantinya dalam perjalanan ini. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahan, kecuali bahwa Roh Kudus bersaksi di setiap kota, mengatakan bahwa rantai dan kesengsaraan menanti saya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 23. Saudara-saudara Paulus dan rekan sekerjanya tidak tahan membayangkan teman mereka rela melakukan hal ini, dan memintanya untuk mempertimbangkannya kembali. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Namun Allah, melalui Roh Kudus-Nya, telah memanggil Paulus ke Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Paulus berniat menjawab panggilan itu. Mengetahui bahwa perjalanan yang akan datang bisa berarti akhir hidupnya, katanya kepada calon penentangnya. Apa maksudmu dengan menangis dan menghancurkan hatiku? Sebab aku bersedia bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Paulus tidak hanya menulis tentang perlengkapan senjata Allah, dia juga memakainya. Pada saat ini dalam hidupnya dia mampu mengambil peran dalam persiapan Injil perdamaian. Dia mendapatkan perlindungan dan kekuatan dalam pengetahuan tentang arti Injil Allah bagi dirinya dan bagi orang lain yang diajak berbagi kabar baik tersebut. Pijakannya kokoh dan tak tergoyahkan, dan dia siap membawa Injil kemanapun Tuhan mengutusnya. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Diselimuti Injil perdamaian. Sepatu, seperti ikat pinggang, pada awalnya mungkin tampak berlebihan dalam pembahasan mengenai perlengkapan senjata rohani. Memang bagus untuk dimiliki, tetapi bukankah itu lebih merupakan kenyamanan daripada kebutuhan? Apakah penting? Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari mengapa sepatu rohani kita penting dan mengapa kita perlu memastikan bahwa kita diperlengkapi dengan sepatu tersebut sebelum kita memasuki medan perang. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Apa kegunaan sepatu? Bayangkan seorang prajurit bersenjata lengkap. Dia membawa pedangnya, perisainya, helmnya, penutup dada dan ikat pinggangnya, tapi kakinya telanjang bulat. Gambarannya mungkin tampak aneh, dan memang seharusnya begitu. Hanya dengan memikirkannya, kita dapat mengetahui ada sesuatu yang hilang. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Namun masalahnya lebih dari sekedar terlihat aneh. Seorang prajurit yang tidak bersepatu bisa mendapat masalah besar di tengah panasnya pertempuran. Kecuali dia bertarung di astroturf, dia akan menemui beberapa puing. Ini mungkin tidak lebih dari ranting dan kerikil, tetapi jika tepat menyebabkan rasa sakit yang serius. Dan salah satu hal terakhir yang ingin Anda hadapi di tengah pertarungan adalah mengkhawatirkan kemana Anda akan melangkah. Singkatnya, sepatu memungkinkan kita untuk melangkah dengan bebas dan tanpa rasa takut sembari kita memusatkan perhatian penuh pada pertempuran yang ada. Pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Apakah Injil perdamaian itu?
Apakah ada Injil yang berbeda di dalam Alkitab? Matius pasal 4 ayat 23. Dan Yesus berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar di sinagoga-sinagoga mereka, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam penyakit di antara orang-orang. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Apakah Injil Perdamaian itu? Apakah ada Injil yang berbeda di dalam Alkitab? Markus pasal 1 ayat 1. Awal Injil Yesus Kristus, Putra Allah. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Apakah Injil Perdamaian itu? Apakah ada Injil yang berbeda di dalam Alkitab? Markus pasal 1 ayat 14. Sekarang setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus datang ke Galilea, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Apakah Injil Perdamaian itu? Apakah ada Injil yang berbeda di dalam Alkitab? Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Namun tidak satu pun dari hal-hal ini yang menggugah saya, dan aku tidak menganggap hidupku berharga bagi diriku sendiri, supaya aku dapat mengan sukacita dan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Apakah Injil Perdamaian itu? Apakah ada Injil yang berbeda di dalam Alkitab? Roma pasal 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka bisa berdakwah jika mereka tidak diutus? Sebagaimana ada tertulis, betapa indahnya kaki mereka yang memberi sejahtera, yang membawa kabar gembira. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Ini adalah beberapa deskripsi yang melekat pada kata tersebut Injil sepanjang Perjanjian Baru. Injil Kerajaan, Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah, Injil Kasih Karunia Allah, Injil Perdamaian. Apakah semua kualifikasi yang berbeda ini berarti bahwa ada banyak Injil yang dimuat dalam Alkitab? Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Tidak. Kata Yunani yang diterjemahkan Injil, Euaglion, secara sederhana berarti, kabar gembira. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kabar baik tentang apa? Deskripsi pertama yang digunakan dalam Injil juga merangkum semua deskripsi lainnya kerajaan. Kabar baik Kerajaan Allah mencakup kabar baik tentang Yesus Kristus Raja. Anugerahnya, pengampunan yang tidak layak diterima, dan rencana keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Rencana ini memberi kita kedamaian saat ini, dan akan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh umat Allah kepada orang lain. Tuhan kita Yesus Kristus sedang mempersiapkan kita semua untuk masa depan yang melampaui imajinasi dan gambaran. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Apa hubungan Injil Perdamaian dengan sepatu? Roma pasal 10 ayat 14-15. Lalu bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya padahal mereka tidak beriman? Dan bagaimana mereka bisa beriman kepada Dia yang belum pernah mereka dengar sebelumnya? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang pengkhotbah? Dan bagaimana mereka bisa berdakwah jika mereka tidak diutus? Sebagaimana ada tertulis, betapa indahnya kaki mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera, yang membawa kabar gembira. Pelajaran 4, sepatu persiapan Injil Perdamaian. Gereja Tuhan diutus untuk mewartakan kabar baik Kerajaan Tuhan, yang akan menyebarkan jalan perdamaiannya ke seluruh dunia. Dengan mengenakan sepatu, kita siap bergerak, menyebarkan kabar gembira ini kepada orang lain. Pada zaman Rasul Paulus, dia berjalan bermil-mil dalam menyampaikan kabar baik. Saat ini, transportasi dan komunikasi telah berubah, namun kita juga harus selalu siap melakukan bagian kita untuk menyebarkan kabar baik.
Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Roma pasal 3 ayat 17. Dan jalan damai belum mereka ketahui. Terlepas dari semua upaya manusia untuk mencapai perdamaian, jelas dari laporan berita harian bahwa dunia ini tidak mengetahui jalan menuju perdamaian. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa berkata bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia juga harus berjalan seperti Dia berjalan. Mengikuti jejak Kristus adalah jalan menuju kedamaian sejati. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Bagaimana sepatu rohani ini membantu kita berdiri teguh? Yohanes pasal 14 ayat 27. Kedamaian yang kutinggalkan bersamamu, kedamaian yang kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu, jangan pula merasa takut. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Sandal prajurit Romawi seringkali dilengkapi dengan paku, atau dipersenjatai dengan paku, untuk membuat pegangannya kokoh di tanah. Catatan Albert Barnes tentang Alkitab. Kabar baik Tuhan dan misi kita, perintah kita, untuk memberitakannya menjadi landasan kokoh kita. Kita benar-benar membiarkan diri kita terhibur oleh kabar baik yang dijanjikan Allah, maka tidak ada sesuatu pun dari luar diri kita yang dapat menyusahkan hati kita atau memberi kita alasan untuk merasa takut. Kristus telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Jadi kita tidak perlu takut akan hal itu. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Lukas pasal 10 ayat 19-20. Lihatlah, aku memberimu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan atas semua kekuatan musuh, dan tidak ada apapun yang dapat menyakitimu. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Sama seperti sepatu yang memungkinkan kita berjalan di medan yang menyakitkan tanpa rasa takut. Jadi persiapan Injil Perdamaian memungkinkan kita melewati cobaan dan kesengsaraan hidup yang menyakitkan tanpa rasa takut. Mengetahui bahwa apa yang menanti lebih besar dari apapun yang mungkin kita derita di dunia ini. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab menurutku penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam diri kita. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Mengapa disebut Injil Perdamaian? Yesaya pasal 2 ayat 2-4. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bang akan datang dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Dia akan mengajari kita jalannya, dan kita akan berjalan di jalannya. Sebab dari Sion akan keluar hukum, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menegur banyak orang. Mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya mencau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka juga tidak akan lagi belajar perang. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Mengapa disebut Injil Perdamaian? Yesaya pasal 9 ayat 6-7. Sebab bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan pemerintah akan berada di pundaknya. Dan namanya akan disebut Ajaib, Penasihat, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Pangeran Damai. Pertambahan pemerintahan dan damai sejahteranya tidak akan ada akhirnya, di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, untuk mengaturnya dan menegakkannya dengan penghakiman dan keadilan sejak saat itu, bahkan sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melaksanakan hal ini. Pelajaran 4, Sepatu Persiapan Injil Perdamaian. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa ketika kerajaan Allah didirikan dan seluruh dunia mulai hidup sesuai dengan jalan Allah, maka perdamaian yang dihasilkan akan bersifat universal. Tidak akan ada lagi perang atau ketakutan. Hanya kedamaian sedunia yang berasal dari jalan hidup Tuhan.
Tuhan telah memberikan gerejanya pekerjaan yang sangat besar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Akhir pelajaran 4. Sepatu persiapan Injil perdamaian. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan.